Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Syukurlah kalau begitu. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita, alangkah lebih baiknya kita serahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, karena sudah selesai kita berdoa, alangkah lebih baiknya kita mengabsen dulu. Arvin Halawa, Atidina Halawa, Asri Waruwu, Amelia Nduru, Darbin Waruwu, Justin Harifa, Emina Halawa, Mestina Harifa, Disma Harifa, Melan Halawa, Rotanasi Waruwu, Ratna Sari Harifa, Noverus Halawa, Fitri Waruwu. Ibu senang karena kalian semua hadir. Ibu sangat-sangat senang lah, pokoknya senang mengingat karena hadir. Baik, karena sudah kita siap absen, marilah kita masuk pada materi kita tentang pembahasannya dengan tema kewajiban dan hakku, atau subtemanya kewajiban dan hakku di rumah atau di sekolah. Nah, jadi sebelumnya dulu kita ngebahas tentang kewajiban. Nah, Ibu, apa itu kewajiban dan apa itu hak? Nah, jadi Ibu jelaskan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sekali lagi Ibu bilang, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang didapatkan. Sekali lagi Ibu ingatkan lagi, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang didapatkan. Nah, jadi penjelasan dari kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan kewajiban, bertanggung jawab. Mana tahu nanti kamu sudah contohnya membunuh orang, kamu tidak bertanggung jawab. Kamu harus bertanggung jawab di situ. Jadi penjelasan dari hak. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh seseorang. Nah, baik dalam bentuk kekuasaan maupun kewenangan. Nah, itu ya, itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh seseorang baik dalam bentuk kekuasaan maupun kewenangan. Itulah penjelasan dari keduanya. Nah, jadi contoh dari kewajiban anak-anak kami, contohnya kalian disuruh untuk beribadah, atau orang tua kita menyuruh kita sekolah ya nak, hati-hati di jalan. Nah, itu yang dimaksud dengan kewajiban. Itulah contoh kewajiban. Jangan nanti karena sudah disuruh kamu tidak mengikuti. Ikutin itu ya. Itu salah satu contoh yang paling dekat dan yang paling diingat. Yang paling diingat ini yaitu disuruh orang tua untuk sekolah, baru disuruh beribadah. Itu contoh dari kewajiban. Nah, jadi contoh hak. Apa sih Ibu contoh hak? Kami juga berhak. Kata Ibu tadi ini hak. Nah, jadi Ibu juga jelaskan hak. Contoh yang paling dekat ini. Ada salah satu Bapak Ibu guru yang tidak masuk dalam kelas. Jadi anak-anak kami berhak. Haknya yaitu masuk di kantor, ketuk pintu, lalu minta izin sama Bapak Ibu guru tersebut, bilang, Pak, Bu, saya izin mau bertanya. Ini hari ini masuk kami mata pelajaran contohnya bahasa Indonesia atau agama.
Nah, jadi kami pengen belajar, Bu. Daripada kami ribut, makanya kami ingatkan Bapak Ibu. Nah, itulah salah satu contoh, itu kalian. Jadi sehingga nanti Bapak Ibu guru tersebut dia masuk kelas. Berarti anak ini pintar ya. Dia mengingatkan saya. Dia pingin belajar. Bukan hanya sekedar main-main. Dia datang di sekolah itu pasti ada tujuannya. Ini tujuannya menuntut ilmu. Jadi sehingga nanti jadi contoh anak-anak kami. Jadi contoh. Sehingga nanti kalau ada apel pagi atau apel siang, dijadikan contoh anak-anak kami di situ. Tiung kelas ini dia ingatkan aku. Jadi teladan anak kami di situ. Mengenai tentang kebersihan tadi, kebersihan lingkungan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, jadi anak-anak kami juga di situ kalau disuruh bersihkan halaman sekolah, kumpulkan sampah, buang pada tempatnya. Nah, anak-anak kami harus kumpulkan sampah, buang pada tempatnya. Dan jangan hanya di sekolah, di lingkungan kamu, di masyarakat, lakukan di situ. Terutama di halaman rumah, bersihkan. Sehingga nanti hidup sehat, tidak mudah masuk kuman. Tidak mudah masuk kuman. Jangan hanya nanti di sekolah, udah sehat anak ini. Setelah balik nanti di rumah, apalah yang terjadi? Kalau disuruh kumpulkan sampah, malahan duduk. Jadi tidak baik itu buat anak-anak kami. Alangkah lebih baiknya kalau anak-anak kami disuruh, silakan turuti. Mau siapapun yang menyuruh anak kami untuk kebersihan, silakan ikuti. Sehingga nanti anak-anak kami menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Mau sampai kapan lagi kita jadi contoh? Tapi mulai dari sekarang. Selain itu, contoh kewajiban dalam warga negara yaitu mematuhi sistem hukum. Kalian harus mematuhi sistem hukum dan perundang-undang di negara yang sedang berlaku atau yang berlaku pada saat ini. Keduanya, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, mana tahu nanti ada yang berkendaraan, contohnya di Gunung Sitoli, kalau nggak pakai helm pasti ditilang. Nah, setelah kamu sudah pakai helm, ya tentu tidak ditilang kalau sudah lengkap mematuhi aturannya. Itu kewajiban mematuhi aturannya. Itu ya anak-anak kami ya. Karena sudah siap materi kita simpulkan materi kita hari ini, yaitu kita harus mengusahakan agar setiap sekolah atau rumah kita selalu dibersihkan di setiap waktu agar kita hidup nyaman dan tertera, bagus dan terhindar dari kuman apabila bersih sekolah kita atau rumah kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, Ibu minta maaf jika ada kata-kata Ibu yang tidak sesuai dengan hati nurani anak-anak kami. Mohon dimaklumi. Sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita menutup materi kita dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, karena sudah siap materi kita, saya sapa kita dalam siang ini, selamat siang. Dan semoga anak-anak kami di perjalanan dijauhkan dari segala mara bahaya. Sekali lagi kami sapa kita, selamat siang.